Utang pemerintah kembali naik pada semester 1 2024. Data per akhir Juni 2024, utang Indonesia berada di level 8.444,87 triliun rupiah atau naik 1,09% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan utang sebesar 91,85 triliun itu membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 39,13%. Rasio utang itu naik dari catatan per akhir bulan lalu yang masih 38,71%. Adapun komposisi utang mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang kontribusinya 87,85%. Hingga akhir Juni 2024, penerbitan SBN tercatat 7.418,76 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing atau falas. Sisanya dari pinjaman 1.026,11 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyatakan rasio utang yang tercatat per akhir Juni 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Presiden Joko Widodo resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Tak hanya itu, penjualan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dilakukan dalam radius 200 meter dari kawasan sekolah dan tempat bermain anak. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 434 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur ketentuan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk soal penjualan eceran per batang. PP ini diberlakukan pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Juli 2024. PP itu memuat 13 bab dan 1171 pasal, memuat ketentuan menyangkut kesehatan, pelayanan kesehatan, termasuk sumber daya kesehatan, dan sediaan farmasi. Juga menyangkut obat sampai suplemen kesehatan, kosmetik sampai penyakit menular, termasuk juga pengamanan zat adiktif, termasuk rokok atau produk tembakau. Pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula bayi melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Salah satunya dengan larangan pemberian diskon atau sesuatu dalam bentuk apapun sebagai daya tarik untuk pembelian susu formula. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ditekan Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024 dan langsung berlaku. Dijelaskan juga dalam PP itu bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan influencer media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat. Pengiklanan susu formula bayi juga dilarang dalam bentuk apapun. Larangan iklan susu formula bayi dikecualikan jika iklan dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan. Pengecualian dilakukan setelah memenuhi persyaratan seperti mendapat persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti ASI. Pemberian ASI eksklusif itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bayi dengan zat gizi terbaik untuk tumbuh kembang yang optimal, meningkatkan daya tahan tubuh bayi untuk mencegah penyakit dan kematian, dan mencegah penyakit tidak menular di usia dewasa. Pemerintah baru Inggris mengatakan bahwa negara itu bangkrut dan hancur. Kabinet yang condong ke kiri itu menyebut situasi ini terjadi akibat keputusan yang diambil para pendahulunya yang berada di Partai Konservatif. Dalam penilaian menyeluruh 3 minggu setelah mengambil alih kekuasaan, kantor Perdana Menteri Keir Starmer mengaku terkejut dengan situasi yang mereka warisi setelah 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif. Salah seorang anggota senior kabinet, Pat McFadden, bahkan mengatakan tidak malu-malu membuka realitas yang Partai Konservatif warisi. Kritik itu muncul sehari sebelum Kepala Departemen Keuangan Rachel Reeves diharapkan menguraikan kekurangan keuangan publik sebesar 20 miliar pound dalam pidatonya di parlemen. Pemerintah baru pada Minggu juga merilis ikhtisar penilaian pengeluaran yang ditugaskan Reeves segera setelah menjabat. Dia akan menyampaikan laporan selengkapnya
ke parlemen pada Senin. Temuan tersebut menyebabkan pemerintah baru menuduh Partai Konservatif membuat komitmen pendanaan yang signifikan untuk tahun keuangan ini tanpa mengetahui dari mana uang itu akan berasal. McDonald's melaporkan penurunan penjualan global pertama dalam 13 kuartal alias 3 tahun lebih terakhir. Sentimen boikot hingga daya beli konsumen menjadi penyebabnya. Penjualan McDonald's di negara asal Amerika Serikat turun 0,7% pada kuartal yang berakhir 30 Juni dibandingkan dengan lonjakan 10,3% tahun lalu. Penjualan di pasar internasional yang menyumbang hampir setengah dari pendapatan 2023 turun 1,1% dipengaruhi oleh melemahnya daya beli di Prancis. Inflasi yang terus-menerus memaksa konsumen berpenghasilan rendah beralih ke opsi makanan yang lebih terjangkau di rumah. Hal ini membuat rantai makanan cepat saji seperti McDonald's, Burger King, Wendy's, dan Taco Bell mengandalkan paket hemat untuk menarik pelanggan. McDonald's tetap berpegang pada perkiraan margin operasional tahun 2024 di kisaran 40 hingga 50% dan akan lebih selektif dalam menaikkan harga demi melindungi profitabilitas. Perusahaan seperti McDonald's dan Starbucks juga terkena dampak boikot konsumen terkait perang Gaza yang memengaruhi penjualan mereka di pasar Timur Tengah.